Menantu penguasa. Bab 1. 10 mobil BMW. Julius tiba di Sun Hotel. Dia berhasil menemukan kamar VIP yang ditempati oleh istrinya, Harmony Sanders. Harmony Sanders, orang yang paling disayangi di dalam seluruh keluarga Sanders. Penampilannya yang cantik tiada tanding membuat banyak pengusaha-pengusaha muda mengejar-ngejarnya. Namun, semuanya berakhir sekitar 3 tahun yang lalu. Kakek Sanders, salah satu tetua dari para Sanders, memaksa Harmony untuk menikahi Julius, seseorang yang miskin dan tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Semenjak saat itu, nama Harmony menjadi bahan candaan banyak orang. Hari ini adalah hari di mana teman-teman sekelas Harmony mengadakan acara reuni. Kalau saja perusahaannya tidak sedang dalam masalah, dan dirinya tidak memerlukan uang miliaran rupiah untuk menjaga stabilitas perusahaannya, dia tidak akan mau datang ke acara ini. Harmony, katanya kamu udah nikah ya? Terus, kok kamu datang ke sini sendirian? Kenapa nggak ajak suamimu ke sini juga? Kamu ingat kan, dulu kamu itu kembang kampus. Masa sih kamu nikah sama cowok miskin? Gosip-gosip itu nggak benar kan? Aku nggak percaya kamu melakukan yang mereka semua omongin. Oh iya, pacarku kemarin melamarku pakai mobil BMW. Kalau kamu gimana? Suamimu kasih kamu mobil apa buat hadiah pernikahan? Pertanyaan-pertanyaan menyebalkan itu terus berdatangan. Semuanya senang menyerang Harmony, perempuan yang sudah mereka anggap sebagai lelucon. Harmony melihat sekelilingnya dengan perasaan malu. Teman-teman perempuannya tidak ada satupun yang tidak mengenakan pakaian bermerek. Beberapa bahkan memakai pakaian dari desainer ternama dunia. Di atas meja pun ada banyak kunci mobil mewah yang membuatnya semakin tidak percaya diri. Mobil. Mana mungkin Julius membelikannya mobil? Motor bekas saja tidak mungkin mampu. Wendy, ucap Harmony kepada teman baiknya dengan ragu-ragu. Aku barusan kesini naik taksi karena mobilku udah nggak ada karena ada masalah. Aku boleh pinjam uangmu dulu nggak? Loh, mobilmu kenapa digadain? Kamu kan udah punya suami. Terus selama ini suamimu ngapain aja? Dia nggak bantu kamu sama sekali. Gila ya, masa udah nikah nggak kasih mobil buat istrinya? Suami macam apa itu? Semua orang di dalam ruangan itu terdiam mendengar perkataan teman baik Harmony. Tidak ada yang tidak tahu soal kabar suami Harmony tidak berguna. Takdir manusia memang tidak bisa diprediksi. Banyak laki-laki kaya raya yang dulunya mengejar-ngejar Harmony, tapi perempuan itu malah memilih untuk menikahi laki-laki yang tidak ada gunanya sama sekali. Siapa di sini yang nggak tahu kalau suami Harmony itu suami rumah tangga? Setiap hari kerjaannya cuman beres-beres rumah. Mobil, BMW, suaminya dijual ke orang aja, paling cuman cukup buat beli karet bannya aja. Cekak-cekak, ternyata suami kamu segitu nggak bergunanya ya. Cercaan-cercaan ini membuat Harmony tidak bisa melakukan apa-apa selain menundukkan kepalanya. Dia memang benar sudah menikahi orang miskin. Jangankan mobil BMW, bannya saja Julius tidak mungkin bisa membelinya. Namun, pada saat ini, sosok besar misterius tiba-tiba muncul di pintu, dan suara yang menekan dan menakutkan keluar dari mulutnya. Cuman mobil BMW kan? 10 mobil, cukup nggak? Atau malah kurang? Kalau iya, mau berapa kamu? Seru seseorang dari arah pintu setelah membukanya lebar-lebar. Semuanya terdiam mendengar pertanyaan itu. 10 mobil BMW. Siapa orang yang masuk ke dalam ruangan itu secara tiba-tiba lalu menawarkan mobil mewah sebanyak itu? Penasaran dengan pemilik suara itu, mereka serempak menoleh ke arah pintu. Mereka mengira ada anak dari seorang bos besar perusahaan yang ingin mendekati Harmony, tapi dugaan mereka meleset jauh. Orang yang ada di ambang pintu adalah Julius, istri Harmony yang mereka tahu. Sangat-sangat miskin. Tidak ada yang bersuara selama beberapa detik, sebelum akhirnya semua tertawa terbahak-bahak. Aku kira ada orang kaya menyusup masuk ke sini. Seru seorang teman perempuan Harmony sembari menahan tawanya. Dia lalu menunjuk ke arah Harmony dan orang yang baru saja masuk ke dalam ruangan.
Harmony, dicariin suamimu. Kamu bilang mau beliin Harmony mobil BMW sebanyak mungkin yang dia mau. Kamu nggak tahu itu satu mobil harganya berapa? Miliaran. Emangnya pengemis macam kamu ini bisa beli mobil semahal itu? Aku nggak yakin deh. Kalian semua percaya sama omongan si sampah ini. Seseorang lainnya ikut menimbrung mengejek ucapan Julius yang mereka anggap sebagai bualan belaka. Gak lah. Emangnya kita ini bodoh? Mana mungkin dia bisa beli mobil semahal itu? Tawa mereka menjadi semakin keras. Mata mereka memandang Julius dengan tatapan mengejek. Buat apa laki-laki itu datang ke tempat ini? Apa dia merasa tidak cukup mempermalukan istrinya, sampai-sampai harus menunjukkan wajahnya ke semua orang? Siapa yang suruh kamu ke sini? Tanya Harmony pada Julius. Dia menatap laki-laki itu dengan perasaan malu yang tidak tertahankan. Kamu udah nggak waras ya? Julius mengabaikan pertanyaan itu. Dia sudah sangat terbiasa mendengar cercaan Harmony di rumah. Andai saja dirinya masih seperti dulu, dia tidak akan repot-repot datang ke sini menjemput Harmony. Namun hari ini berbeda. Dia datang untuk memberitahu Harmony kalau dirinya sudah tidak perlu menyembunyikan identitasnya lagi. Sudah waktunya dia membuat orang-orang berhenti meremehkannya. Sudah waktunya Harmony menerima apa yang seharusnya dia terima sebagai istri seorang Julius Max. Dengan berani, Julius melangkah maju dan menggapai tangan Harmony. Sayang, aku tahu perusahaanmu lagi kesusahan, tapi kamu nggak perlu datang ke sini buat pinjam uang ke mereka. Kamu butuh uang berapa? Aku bisa kasih uang seberapapun kamu perlu. Bukannya senang, Harmony malah marah mendengar ucapan Julius. Dia tidak hanya marah karena mengira laki-laki itu membual, tapi juga karena bualan itu diucapkan di depan banyak orang. Mana mungkin Julius memberinya uang? Apalagi dengan jumlah yang sebanyak itu. Harmony menepis tangan Julius dan berkata dengan perasaan jijik, kamu bantu aku. Julius, kamu ini salah minum obat apa sih? Mati aja sana. Siapa juga yang suruh kamu datang ke sini? Kamu nggak bisa apa buat hidupku tenang sedikit. Aku menyesal banget udah percaya kakekku untuk menikah sama orang kayak kamu. 3 tahun yang lalu, dia terpaksa menikahi Julius setelah mempercayai perkataan kakeknya kalau laki-laki itu bukan orang yang tidak berdaya dan bisa membuatnya menjadi perempuan yang paling dihormati satu negara. Tapi, semua itu hanya omong kosong. Lihat apa yang terjadi sekarang. Seketika itu juga, semua orang yang berada di dalam ruangan itu memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Julius dan Harmony. Tepuk tangan ini jelas bukan cerminan rasa bahagia mereka terhadap pasangan itu. Melainkan untuk Julius yang sudah berani mencoba membodohi mereka semua. Dia mau kasih Harmony uang sebanyak mungkin katanya. Ujar seseorang dari antara mereka dengan nada mengejek. Kamu harusnya lihat dulu ke bawah, celanamu udah berapa tahun gak dicuci. Gak usah mimpi kasih uang buat Harmony deh. Harmony, suami kamu lucu banget sih. Katanya mau beliin kamu 10 mobil BMW, tapi celana aja gak pernah beli yang baru. Oh, mungkin ini kayak yang ada di film-film, dia aslinya kaya raya, tapi pura-pura jadi miskin. Harmony menundukkan kepalanya mendengar omongan teman-temannya. Dia mengepalkan kedua tangannya erat-erat, kesal melihat Julius datang ke tempat ini. Tidakkah cukup dirinya dipermalukan karena sudah menikahi laki-laki itu? Kenapa dia harus datang dan menambah rasa malunya dengan janji-janji yang jelas sekali terlihat konyol? Dasar Julius, beraninya laki-laki itu mempermalukannya di depan banyak orang. Sayangnya, Harmony hanya terfokus pada egonya sendiri saja. Dia tidak tahu, kalau mulai dari hari ini, jangankan 10 mobil BMW, barang-barang termahal di dunia pun, bisa Julius belikan untuknya. Kamu tahu kartu ini enggak? Tanya seseorang kepada Julius sembari mengeluarkan kartu bank berwarna emas. Melihat Julius tidak berbicara, laki-laki itu pun mendecakkan lidahnya. Orang miskin kayak kamu mana mungkin tahu ini apa? Laki-laki itu kemudian melihat ke arah Harmony, di dalam ini ada 2 miliar,
kalau kamu suruh istrimu cium aku sekali, uangnya punyamu. Sekali lagi, semuanya terhening, takjub melihat laki-laki itu berani memberikan Harmoni uang sebanyak itu hanya untuk sebuah ciuman. Tidak seperti Julius yang tidak bisa memberikan apa-apa kepada istrinya, selain omong kosong belaka. D2 miliar, seru Harmoni kegirangan. Dengan uang sebanyak ini, dia bisa menyelamatkan perusahaannya. Uangnya bahkan masih cukup untuk membeli satu mobil pribadi. Julius terkekeh melihat hal ini. 2 miliar kan? Tanya Julius pada laki-laki itu. Nada bicaranya terdengar datar, seakan-akan jumlah sebanyak itu tidak ada apa-apanya. Iya, 2 miliar, kamu kerja sampai mati pun gak akan punya uang sebanyak itu. Wendy yang semenjak tadi mengamati, segera membujuk Harmoni saat melihat sahabatnya mendapatkan bantuan ini. Harmoni, kamu pikir baik-baik deh, uang sebanyak ini jangan kamu sia-siain. Susah loh mendapatkannya. Kamu cuman perlu cium dia 1-2 detik, terus selesai. Sementara yang lainnya bersorak membujuk Harmoni menerima tawaran itu, Julius berjalan mendekati kartu yang dilempar laki-laki itu ke atas meja. Dia mengambilnya dan berkata, ciuman buat kembang kampus harganya 2 miliar. Orang miskin kayak aku mana pernah lihat uang sebanyak ini. Mereka semua mengira Julius menyetujui hal ini. Namun dugaan mereka ternyata salah. Bukannya mengantongi kartu emas itu, Julius malah mematahkannya itu menjadi 2 bagian. Benar, kartu berisi uang dengan jumlah miliaran itu dipatahkan di hadapan semua orang. Semua terhening melihat tindakan Julius. Apakah laki-laki itu benar-benar bodoh, atau hanya berlagak bodoh saja? Mereka bertanya-tanya di dalam hati masing-masing. Kamu kok goblok sih? Seru pemilik kartu itu. Harmoni, suamimu ini udah gila ya. Ini kartu dari Sky Group, gak bisa diganti. Kalau rusak, berarti semua uang di dalamnya juga hilang. Suamimu ini mana mungkin bisa ganti rugi uang sebanyak itu. Wajah Harmoni memucat mendengar perkataan laki-laki itu. Tidak hanya karena uang 2 miliar terbuang sia-sia, tapi juga karena Julius baru saja mencari masalah dengan Houston. Orang yang jelas-jelas bukan musuh yang seimbang dengan suaminya itu. Aku udah baik-baik coba bantu kamu, tapi suamimu malah kayak begini. Sini aku kasih kamu pelajaran. Laki-laki itu tiba-tiba mendekati Harmoni dan memeluk pinggangnya, sengaja mencoba memprovokasi Julius. Tidak ada yang berani menghentikannya, meskipun semua menganggap perlakuan ini tidak senonoh. Heh, miskin, panggil laki-laki itu kepada Julius. Ini akibat dari perbuatan bodohmu sendiri. Dia memegang kepala Harmoni lalu memaksanya melihat ke arah Julius, sengaja agar Julius melihat dengan jelas dirinya berciuman dengan Harmoni. Pemandangan apa ini? Laki-laki itu berani memeluk pinggang istrinya, di depan dirinya, suami sahnya. Kenapa acara reuni sekolah menjadi tidak senonoh seperti ini? Dia harus menghentikannya sekarang juga. Harmoni itu miliknya. Semuanya segera menoleh ke arah Julius, tapi dia sudah tidak ada di tempatnya. Mereka mencari-cari di mana Julius di antara kerumunan orang, sampai mata mereka tertuju pada seseorang yang berdiri di belakang Harmoni dan laki-laki yang memeluknya. Julius, dengan botol bir di tangan kanannya, menatap laki-laki yang menyentuh istrinya dengan tatapan dingin. Tangannya terangkat, lalu terayun tepat ke arah kepala laki-laki di samping Harmoni. Bak, suara gedebuk keras membuat semua orang terkesiap mendengarnya. Ah, seru laki-laki itu kesakitan sembari memegangi kepalanya, melepaskan pelukannya dari Rina. Detik itu juga, seseorang berteriak mengikuti seruan laki-laki itu, darah. Dia berdarah. Julius, kamu gila ya? Dia ini Houston Anderson, keponakannya General Manager Sky Group, Pak Joel Anderson. Kamu udah muak hidup ya, berani pukul dia sampai berdarah begini. Seru Harmoni, tubuhnya terasa lemas melihat tidak hanya uang 2 miliar hilang begitu saja, tapi juga dirinya akan terkena masalah dengan perusahaan terbesar di kota T. General Manager Sky Group, orang gila macam apa yang berani menantangnya? Julius,
Kamu berani pukul aku? Houston menatap Julius dengan mata memerah akibat darah yang mengalir ke atasnya. Tangan kanannya menekan luka di kepalanya, mencoba menahan agar darah tidak keluar lebih banyak lagi. Seisi ruangan itu membatu mendengar seruan Houston. Tidak ada yang berani menghalangi keponakan General Manager Sky Group. Itu sama saja seperti mencari kematian untuk diri mereka sendiri. Julius mengabaikan seruan Houston. Fokusnya hanya tertuju pada Harmony yang wajahnya memucat melihat kejadian mengerikan ini. Sayang, maaf ya, 3 tahun terakhir aku udah buat kamu direndahkan banyak orang. Kedepannya nggak akan ada lagi orang yang bisa merendahkanmu. Kita pulang yuk. Urusan perusahaan biar aku yang bantu. Pulang. Julius masih berpikir untuk pulang ke rumahnya. Setelah semua yang dilakukannya barusan. Harmony Sanders. Keluarga Sanders ya. Julius kan? Oke, ucap Julius tiba-tiba. Dia menatap dingin mata Julius, seperti seekor binatang buas mengamati mangsanya. Tadinya aku nggak mau bilang tentang hal ini, tapi karena kamu udah kelewatan aku kasih tahu aja sekalian. General Manager Sky Group, itu pamanku. Kepala kepolisian setempat juga pamanku. Sepupuku Wakil Menteri Industri. Harmony, aku kasih tahu ya, kalau kamu hari ini nggak suruh bajingan ini berlutut 100 kali minta maaf sama aku, jangan harap keluargamu dan bajingan ini masih bisa menginjakkan kaki di kota ini. Wow, koneksi yang dimiliki Houston mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Bahkan, saking kagetnya, Harmony hampir saja pingsan. Dia sudah tahu dari lama kalau latar belakang keluarga Houston sangat kuat, tapi dia tidak tahu kalau akan sampai sekuat ini. Jangan sentuh aku, seru Harmony kepada Julius. Dia menghempaskan tangan Julius dan berkata, pergi sana jauh-jauh. Harmony mendekati Houston, lalu meminta maaf kepada laki-laki itu, sorry. Dia nggak sengaja kok, please, jangan marah gitu. Dia menoleh ke arah Julius, kamu ngapain diam aja? Nggak dengar aku barusan ngomong apa? Sana berlutut 100 kali. Apes banget sih aku, kawin sama bajingan kayak kamu. 3 tahun kamu cuman bisa minta uang dari aku, sekarang kamu mempermalukanku di depan banyak orang. Otakmu dipakai buat mikir dong. Sana minta maaf ke Houston. Julius mengepalkan tangannya mendengar istrinya berkata seperti itu. Dia baru menyadari betapa bencinya Harmony kepada dirinya. Ternyata selama ini dia dianggap sebagai pengemis oleh istrinya sendiri. Mungkin itulah kenapa sekarang Harmony menyuruhnya untuk berlutut kepada si brengsek Houston. Sayang, aku beneran bisa bantu perusahaan kamu. Kamu tolong percaya sama aku, satu kali ini aja. Iya, tanya Julius sambil memandang istrinya dengan tatapan serius. Satu kesempatan saja, dia akan membuktikan kalau dirinya bisa melakukan apa yang dikatakannya barusan. Sayang sekali, setelah 3 tahun hidup bersama, Harmony sudah melihat betapa tidak bergunanya Julius. Kamu nggak usah ngomong apa-apa. Aku enek dengarnya. Minta maaf sekarang. Enek, apa istrinya sedang sakit? Julius tersenyum pahit, kemudian menutup matanya dan menarik napas panjang sebelum berkata, kalau aku nggak mau, gimana? Ini pertama kalinya dia melawan perkataan istrinya. Biasanya, setiap kata yang diucapkan Harmony, perintah, komentar, maupun celaan, dia tidak akan pernah melawan balik. Namun, seperti yang sudah dia katakan tadi, hari ini berbeda dari hari-hari sebelumnya. Detik itu juga, Harmony secara refleks mengangkat tangannya dan menamparkan pipi Julius. Plak. Telapak tangan Harmony bertemu dengan pipi Julius dan membuat suara nyaring yang membuat orang-orang kembali terdiam. Tidak ada yang menyangka Harmony akan menamparkan suaminya sendiri di depan mereka. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Beberapa detik kemudian, barulah mereka semua menertawakan Julius. Nah, gitu dong. Si brengsek ini jangan disayang-sayang, tampar aja beberapa kali kalau perlu. Setuju. Orang yang bisanya cuman minta uang, seharusnya diperlakukan seperti ini. Buat apa disayang-sayang? Julius mengusap pelan pipinya.
Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak, menertawakan dirinya sendiri. 3 tahun, dia berharap bisa menyentuh hati Harmoni. Namun sepertinya semua itu hanya sebatas ilusi saja. Bodoh sekali dirinya, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Usaha kerasnya selama ini melakukan semua pekerjaan rumah yang dilimpahkan keluarga Sanders padanya. Rahasia-rahasia yang sesekali ingin dia beberkan, tapi dia tahan dengan sekuat tenaga sampai waktu yang tepat tiba. Sayang sekali, di saat waktu itu benar-benar tiba, Harmoni malah semakin membencinya. Aku gak akan minta maaf, Julius. Harmoni menatap suaminya dingin. Selama ini memangnya kamu pernah punya uang hasil kerjamu sendiri? Gak kan? Pernah gak kamu beli kado buat aku? Gak juga kan? Bantu perusahaan? Gak usah mimpi deh. Kamu minta maaf sekarang juga, atau kita cerai. Aku menyesal punya suami gak berguna kayak kamu. Cerai. Dulu, kata-kata ini sangat dia takuti. Dia mungkin bisa bunuh diri kalau sampai hal itu terjadi, tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Saat ini dia hanya merasa kecewa saja terhadap perempuan itu. Dia tidak pernah menyangka istrinya sendiri akan menamparkan dan mengancamnya demi laki-laki lain. Houston tertawa mendengar kalimat Harmoni. Si brengsek ini mana bisa hidup kalau dia cerai. Makan, minum, tempat tinggalnya aja disediain keluarga Sanders. Ayo, kamu tunggu apa lagi? Sini minta maaf, nanti dicerain loh. Dia lalu menoleh ke arah Wendy, kamu lihat sendiri kan Wen, nanti kalau cari suami jangan yang kayak laki-laki ini. Seumur hidup kamu bakal sengsara kalau sampai punya pasangan hidup kayak Julius. Harmoni ini contoh yang bagus banget buat kamu, supaya kamu nggak meniru yang dia lakuin. Oke, ucap Julius masih terus mengepalkan kedua tangannya. Sembari memaksakan sebuah senyuman di wajahnya, dia berkata kepada Harmoni dengan suara gemetar, aku minta maaf. Harmoni merasa lega Julius akhirnya menuruti perkataannya. Dia tahu, laki-laki itu pasti akan menurutinya seperti seekor anjing menuruti tuannya, saat diancam dengan perceraian. Benar, dia selalu menganggap suaminya sendiri seperti seekor anjing. Kalau Houston gak memaafkanmu, mending kamu mati aja. Aku gak tahan lihat mukamu, kata Harmoni sebelum kemudian menengok ke arah Houston. Semuanya salah dia, kamu tolong jangan masukkan ke hati ya. Dia udah mau minta maaf. Harmoni, kamu kayaknya salah mengira deh. Yang aku maksud barusan bukan meminta maaf sama orang itu. Terus kamu mau apa? Teriak Harmoni kesal. Tawa Houston menyela perbincangan mereka berdua, kamu gak mau berlutut. Lalu maunya apa? Mau jilat sepatuku kayak anjing. Sini, sini, aku kasih sepatuku buat kamu. Jilat sampai bersih ya, biar nggak jadi cerai sama Harmoni. Lagi-lagi semuanya tertawa mendengar celaan Houston. Mereka semua memikirkan hal yang sama, Julius tidak mungkin bisa bercerai dengan Harmoni. Laki-laki itu tidak mungkin bisa hidup sendirian. Sekalinya ditendang dari keluarga Sanders, Julius pasti akan mati kelaparan di jalan. Saat semua sedang menunggu Julius menjilat sepatu Houston, laki-laki itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Apa yang dilakukan Julius selanjutnya membuat semua orang tercengang. Mulai Harmoni yang memandangnya jijik sampai Houston dan semua yang merendahkan laki-laki itu. Aku janji cerai sama kamu, kata Julius dengan nada datar. Apa? Lagi-lagi tindakan Julius yang tidak terduga ini membuat semua tercengang. Si sampah yang tidak berguna itu berencana menceraikan Harmoni. Lalu bagaimana dengan hidupnya sendiri? Apa bisa orang seperti dia hidup saat dilepas ke jalanan? Mana ada orang yang mau mempekerjakan Julius? Dia pasti akan mati kelaparan. Julius tidak mungkin berjanji untuk berlutut di hadapan Houston. Apa salahnya sampai harus meminta maaf seperti itu? Tindakannya tadi semata-mata untuk melindungi istrinya saja. Sebagai suami, jelas itu sesuatu yang wajib dilakukan. Mulut Harmoni ternganga, kaget mendengar ucapan Julius. Begitu juga dengan Houston.
Siapa yang mengira laki-laki tidak berguna itu akan memutuskan untuk bercerai dengan Harmony? Sejak kapan laki-laki penurut itu berubah menjadi keras kepala seperti ini? Apa dia pernah tersambar petir? Apa? Kamu ngomong apa barusan? Tanya Harmony memastikan perkataan Julius. Dia merasa ada sesuatu yang salah dengan telinganya. Dia tidak salah dengarkan. Sampah ini benar ingin bercerai dengannya. Bagaimana mungkin? Apakah Julius benar-benar ingin mati sampai-sampai dia menyetujui perceraian mereka? Harmony, 3 tahun terakhir aku memang gak pernah kasih apa-apa ke keluargamu, tapi semua pekerjaan rumah aku yang lakuin. Pernah gak aku komplain ke kamu? Gak kan? Jangan cuman ngomongin aku aja deh, coba kamu periksa diri sendiri. Kita udah menikah 3 tahun, tapi kamu gak pernah biarin aku menyentuhmu. Kamu pernah panggil balik aku sayang gak? Gak pernah juga kan? Aku gak punya uang, miskin, gak berguna, sampah, bajingan, brengsek, terus artinya apa? Artinya aku gak layak buat kamu. Temanmu juga yang bilang, jangan mau punya suami gak berguna kayak aku. Kamu malah sengsara seumur hidup kalau terus-terusan sama aku. Jadi, sesuai perkataanmu, kita cerai aja ya. Ucap Julius menjelaskan secara panjang lebar sembari menatap Harmony dengan tatapan misterius. Laki-laki itu kemudian tersenyum dan membalikkan badannya lalu berjalan ke arah pintu. Kalau kamu mau cerai, silahkan. Aku nggak akan melarang. Satu cowok dari jalanan aja jauh lebih baik dari kamu. Balas Harmony kesal. Julius tertawa mendengar balasan itu. Setelah 3 tahun dia berusaha keras menahan egonya, ini yang akhirnya dia dapatkan dari perempuan itu. Harmony, andai saja perempuan itu tahu siapa identitasnya yang sebenarnya. Ucapan-ucapan yang kasar dan tidak manusiawi itu tidak mungkin dia ucapkan padanya. Sebaliknya, dia yakin Harmony akan selalu memuji-mujinya setiap hari untuk mendapatkan sisi baiknya. Sayang sekali, Julius sudah memutuskan, hal itu tidak akan pernah terjadi. Setelah sengaja pensiun selama 3 tahun, dia sudah memutuskan untuk memberikan perusahaan besar untuk istrinya. Namun dengan satu syarat, Harmony harus mencintainya kembali juga secara tulus. Sekarang, tindakan perempuan itu jelas mencerminkan kalau dia tidak layak mendapatkannya. Mungkin orang dari jalanan juga lebih baik daripada Harmony dalam mengurus perusahaannya. Buktinya, alasan perempuan datang ke tempat ini justru karena perusahaannya sedang bermasalah. Apa yang akan terjadi kalau perusahaan miliknya dia serahkan kepada Harmony? Mungkin, dalam waktu sekejap saja, perusahaan itu akan bangkrut. Stop, seru Houston mencoba menghentikan Julius. Siapa yang suruh kamu kabur? Kamu nggak akan bisa keluar dari tempat ini. Julius mengabaikan perintah itu. Brak. Houston memukul meja di depannya keras-keras karena Julius tidak mengindahkan perintahnya. Kalau kamu berani keluar dari tempat ini, besok pagi kuburan di kota T bakal terisi satu lagi. Sini kamu, aku kasih tahu ya, hari ini kamu harus berlutut 100 kali. Di depanku, panggil aku papa. Kalau enggak, seumur hidup kamu harus tinggal di penjara, atau di liang kubur. Julius menoleh ke belakang, ke arah Houston lalu memicingkan matanya dan bertanya, pamanmu menteri industri kan? Dengan bangga Houston membusungkan dadanya, kenapa? Takut, telat, salah sendiri, jadi orang nggak tahu diri. Tunggu aja ajalmu, nggak usah kaget kalau tiba-tiba dihadang di tengah jalan ya. Teman-teman Harmony lainnya yang ada di dalam ruangan itu gemetaran mendengar ucapan Houston. Di satu sisi mereka bangga memiliki teman seperti dia, tapi di sisi lainnya mereka juga takut bermasalah dengan laki-laki itu. Namun yang pasti, semuanya memandang Julius dengan pandangan jijik. Tamatlah sudah riwayat laki-laki sampah itu. Houston pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Makan di penjara. Julius terkekeh mendengar 3 kata itu. Dia membalikkan badannya dan mencari sofa kosong, lalu duduk di atasnya dan berkata, "Oke, sini aku lihat, gimana caramu kirim aku ke penjara."
Houston tersenyum puas melihat Julius memutuskan untuk tetap tinggal. Tunggu saja, Julius, dalam waktu kurang dari 10 menit, kamu pasti akan berlutut meminta pengampunan. Semuanya ikut tersenyum melihat tindakan berani Julius, yang mereka anggap bodoh. Laki-laki itu sudah membuat keputusan yang salah. Sudah pasti, Houston akan menghabisinya kalau dia tetap tinggal. Tentu saja, mereka tidak pernah tahu kalau kurang dari 10 kilometer jauhnya, anak buah Julius sedang menyetir mobil-mobil super mewah dengan plat bertajuk 0000. Mereka melaju dengan kecepatan penuh, bersiap menjemput bos besar mereka. Di bagian paling belakang, ada mobil off-road yang berisikan anggota tim khusus. Setiap pejalan kaki dan pengemudi terkesima saat melihat hal ini. Mereka yang berjaga di toko-toko pinggir jalan berlarian keluar, berlomba-lomba melihat iring-iringan penjemput Julius. Bahkan, salah satu bos perusahaan yang kebetulan sedang berada di daerah itu terkesiap. Itu kan mobil Hawk Rider yang satunya puluhan miliar. Di dunia ini cuman ada 18 dan 1, 2, 3, semuanya diborong sama mereka. Gila, sekaya apa bos mereka sampai bisa borong semuanya? Kok mereka bisa ke kota T? Ada kejadian apa di sini? Jangan-jangan Kapten itu sudah kembali. Mata bos besar itu terbuka lebar memikirkannya. Membayangkan figur sang kapten dan semua perbuatan hebat yang pernah dilakukannya saja membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Dia masih ingat jelas pengumuman yang menyatakan sang kapten hilang entah kemana. Hidup kapten, pahlawan negara, penyelamat semua orang. Hidup. Selama iring-iringan itu melaju, tidak ada kendaraan yang berani menghalangi. Semuanya buru-buru menepi, memberikan jalan kepada mereka. Sementara itu, di saat yang bersamaan, teman-teman seangkatan Harmony merasa lucu melihat wajah tenang Julius. Heh pengemis, kamu masih bisa pura-pura tenang ya? Udah nggak punya uang, nggak punya kekuasaan, jadi suami pengikut istri, bahkan jadi anjing peliharaan keluarga Sanders, tapi masih berlagak punya semuanya. Sana minta maaf sama Houston, siapa tahu dia masih mau memaafkanmu. Lagi-lagi Julius mengabaikan perkataan orang itu. Dia hanya memasang wajah datar sembari menunggu kedatangan apa yang sudah dinantikannya. Masa bodoh dengan apa yang sedang dipikirkan Harmony, Houston dan teman-temannya. Tunggu saja, sebentar lagi pas. Brak, pintu ruangan itu ditendang keras sampai terbanting ke lantai. Sekelompok polisi datang dengan mengenakan pakaian biasa. Mereka melihat sekeliling dan bertanya dengan tegas, mana yang namanya Julius? Kamu berani mencari masalah ya? Sini kamu. Detik itu juga, pandangan semua orang beralih kepada Julius. Houston tersenyum puas melihat kedatangan mereka. Dia lalu berkata pada Julius, menyombongkan dirinya, dasar bodoh. Udah aku peringati berkali-kali masih nggak percaya. Mati aja sana. Sesudah mengatakan hal itu, Houston melirik pemimpin kelompok itu. Pemimpin kelompok itu menganggukkan kepalanya secara diam-diam lalu berkata, borgol dia, kita bawa dia pulang. Pulang, ke surga. Semuanya menggelengkan kepalanya, memikirkan bagaimana Julius akan segera pergi meninggalkan dunia ini. Kalian percaya nggak? Tanya Julius tiba-tiba. Dia lalu menyandarkan punggungnya ke sofa sembari menyilangkan kaki dan tangannya. Kalau aku muncul di kantor pemerintah sekarang, dalam waktu 1 jam aja, kalian bisa lihat banyak berita tentangku di internet, televisi, dimanapun, yang buat semua orang gempar. Pemimpin kelompok itu terhenti dan menatap Julius. Berita apa? Julius menghentakkan kakinya ke lantai lalu berdiri tegak. Dalam sekejap saja, aura lemah bak mangsa berubah menjadi aura predator. Dari matanya terpancar kilatan-kilatan cahaya seperti petir. Rasa percaya dirinya membuat semua orang yang melihatnya sedikit gemetaran. Bersambung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.